Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Ikhwatal iman, Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua kesehatan. Dan Allah masih memberikan kemudahan kepada kita semua beribadah kepadanya di bulan suci Ramadan ini. Dan alhamdulillah kita sekarang sudah berada di 10 malam yang terakhir, atau dengan kata lain al-ashru al-awakhir, yaitu 10 malam yang terakhir. Dan malam ini kita berada di malam ke berapa Bapak? Ke-22. Ada yang bilang 20, ada yang bilang 21. Sebenarnya malam keberapa? 21. Mudah-mudahan nggak ada yang bilang malam ke-19. Puasanya duluan. Malam yang keberapa Bapak? 21. 21. Alhamdulillah. Dan ini masuknya sudah malam ganjil. Nah, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang biasa disampaikan oleh para muballigh untuk mengingatkan jamaah kalau sudah masuk 10 malam yang terakhir. Apa bunyinya Bapak? Bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jika telah masuk 10 hari atau 10 malam yang terakhir, maka syadda mi'zarahu, mengencangkan tali pinggangnya, atau bahasa lain mengencangkan sarungnya. Mungkin Bapak bertanya, emang Rasul pakai sarung? Ya, emang Rasul pakai tali pinggang? Ini sebuah ungkapan yang menandai bahwa Rasulullah itu betul-betul fokus khusyuk beribadah di 10 malam yang terakhir. Bapak kalau mau melakukan sesuatu ngambil ancang-ancang itu gimana Pak? Coba kalau lagi pakai sarung itu gimana? Diapain sarungnya? Gini kan, naikin ke atas, nah Dibuka gitu. Itu menandakan Bapak dalam mengambil posisi siap. Yang kedua adalah aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Kalau bahasanya membangunkan keluarga itu malam atau siang Pak? Malam. Jadi malam itu dibangunin keluarganya. Wa ahya lailahu, dan menghidupkan malam-malam. Coba perhatikan di sini. Yang pertama adalah membangunkan
keluarganya, artinya Rasulullah tidak beribadah sendirian. Tapi Rasulullah mengajak anggota keluarganya itu seluruhnya beribadah kepada Allah di 10 malam terakhir ini. Karena di 10 malam terakhir ini, Bapak Ibu sekalian, terdapat anjuran dari Rasulullah, kalau kalian ingin mencari malam Lailatul Qadar itu, malam Qadar itu, cari di 10 malam yang terakhir ini. Dalam riwayat yang lain, cari di malam-malam ganjil. Dalam riwayat yang lain pula, cari di malam yang ke-27. Kalau enggak 27, 21, 23, 25 dan seterusnya. Artinya Bapak Ibu sekalian, di 10 malam terakhir ini terdapat kemuliaan malam itu. Malam di mana, ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat-malaikatnya dalam rangka menghidupkan sekaligus memuliakan malam itu. Langit-langit dunia ini penuh dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan di malam hari itu, barang siapa yang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, penuh persiapan, setulus hati, sepenuh hati, maka Allah memberikan kemuliaan kepadanya, yang mana amal ibadahnya itu, ma'asyiral muslimin, setara dengan amal ibadah yang ia lakukan sama dengan berapa bulan Bapak Ibu? Kalau diukur mah 80-an tahun. Jadi kita lakukan sekali, maka seakan-akan amal ibadah itu dilakukan lebih daripada 83 tahun lebih. Bahkan disebutkan di sini, kalau 1 jam saja, Bapak Ibu, 1 jam saja, kita buang waktu 1 jam di malam Qadar itu sama dengan sekitar 3.000 hari. Insyaallah, 1 jam itu kita buang di malam Qadar itu sama saja kita membuang 3.000 hari. Bahkan 1 menit saja itu sama dengan 50 hari. Masya Allah, itu malam yang luar biasa, lebih daripada itu. Maka redaksinya khairum min alfi syahri. Maka inilah beda umat terdahulu dengan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat zaman dulu Bapak Ibu usianya itu di atas 100 tahun, 100 tahun. Nabi Nuh saja itu berapa tahun Bapak umur? 800. Masya Allah. Nah, umat Nabi Muhammad ini memang dikasih umat umurnya pendek-pendek, 60 sampai 70, sedikit yang melebihi 70 itu, sedikit. Tetapi meski dengan umurnya yang pendek ini, punya kemampuan, punya kesempatan melampaui amal ibadah orang yang punya umur 900 bahkan 1000 tahun itu. Gimana caranya? Yang seperti ini nih. Amalnya sedikit dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalnya sedikit tapi dilakukan dengan keikhlasan sepenuh hati, diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang berdoa di malam Qadar itu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini anjuran Rasulullah. Ketika ditanya istri, ya Rasul, kalau malam itu malam Lailatul Qadar, maka apa doa yang kubaca? Itu tadi doanya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Lantas Bapak Ustaz, apa yang kita lakukan di malam itu? Duduk doang di masjid, baca Quran, lakukan semua jenis ibadah malam hari itu. Ibadah apapun yang kita bisa, boleh bervariasi, mulai dari tilawahnya, mulai dari zikirnya atau zikir mutlaknya,
mulai dari qiyamul lailnya, ya, mulai dari sedekahnya. Jadi sepanjang malam itu Bapak Ibu diisi dengan ibadah sampai terbit fajar. Maka diupayakan malam-malam subuh ini lah. Biasanya kita ngantuk kita turuti. Nah, kalau malam hari ini ngantuknya diapain Pak? Kopi. Nah, maka bunyi hadis itu bunyinya begini. Ketika Al-Quran menghadap Allah, minta kepada Allah, ya Rabb, izinkan aku beri syafaat buat si fulan ya Rabb. Oh, kenapa? Dulu ketika dia hidup di dunia, dia menahan kantuknya ya Rabb untuk membaca. Nah, coba lihat Pak, menahan kantuknya, memangkas waktu istirahatnya. Dan itu dilakukan memang di waktu malam, ya, di mana orang sedang tertidur dia terbangun dan melakukan tilawah Quran itu. Maka di 10 malam terakhir ini kita lihat kalau di Mekah itu, di Masjidil Haram itu nggak ada kayak siang Pak. Malam itu semakin malam semakin ramai. Kalau di Al-Hikmah semakin malam semakin kenapa? Tidak sedikit. Ya. Nah ini kita rubah ya. Ya. Nah, maka saya menghimbau diri saya sendiri dan Bapak semua, ya, anggap ini Ramadan terakhir. Apa Pak? Anggap Ramadan terakhir. Nggak ada yang jamin Ramadan tahun depan ketemu lagi. Meski kita yakin umur panjang, tapi nggak ada yang jamin. Banyak saudara kita yang sehat mendahului kita, nggak ketemu Ramadan lagi. Oleh karena itu, jauhi di 10 malam terakhir ini perkara-perkara yang melalaikan. Jauhi tongkrongan-tongkrongan yang gak jelas itu. Tinggalkan. Ngalor ngidul tuh ngomong, nongkrong di pojokan bareng-bareng. Nah, khususnya ini anak-anak muda, tinggalkan dulu. Ngopi-ngopi boleh Pak, tapi di 10 malam terakhir ini eman kalau dibuat ngopi. Baca Quran, datang ke Masjid Al-Hikmah, datang Pak Ustadz di sini, tadarusan bersama-sama. Ayo. Istri-istri di rumah, kalau para suaminya masih betah di rumah 10 malam terakhir ini, ingetin. Ya, ingetin bapak, papa, ini 10 malam terakhir saya nggak pengen bapak jadi orang paling merugi sedunia. Ayo masjid. Bapak pun sama, ada waktu, ada kesempatan ajak istri, atau jangan-jangan istri yang mengajak bapak betah di rumah. Nah, ini jangan terjadi. 10 malam terakhir ini mari kita hidupkan. Malam-malam ini kita jauhi perkara yang melalaikan. Medsos dikurangi. Kalau bisa ditinggalkan dulu sementara waktu. Kalau memang darurat dikurangi. Darurat yang bisa ditinggalkan, urusan pekerjaan dikurangi. Dan seterusnya kita fokus beribadah kepada Allah, banyak berdoa, banyak berzikir, kemudian banyak bersedekah, banyak melakukan amalan sunnah. Semoga Allah ridha dengan kita. Allah terima amal ibadah kita, Allah lipat gandakan pahala kita, Allah ampunkan dosa-dosa kita, baik yang kecil ataupun yang besarnya, dan mudah-mudahan keluar dari Ramadan kayyaumin waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan atau dikeluarkan dari perut ibunya. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Syukran ala husnul ihtimam wa barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyul ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abadan. Subuh Qudus Rabbuna Rabbul Malaikati Ruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sallu sunnatul tarawih rak'ataini jami'atan rahimakumullah. Allahumma salli wa sallim wa barik